Hai, balik lagi bersama gue Jamal. Kali ini gue akan ngerangkum series dari Disney Marvel yang sangat menarik, yaitu series What If. Baik yang belum tahu, What If itu adalah serial animasi Marvel yang diadaptasi dari komiknya yang berjudul sama, yaitu What If. Tentang bagaimana semesta Marvel Cinematic Universe bisa berkembang jika berbagai momen penting dan sejarahnya enggak berjalan sesuai timeline yang sudah terjadi. Serial ini bakal ngebawa kalian menyaksikan berbagai peristiwa alternatif MCU yang sudah dibangun dari perspektif The Watcher yang juga berperan sebagai narator dalam serial ini. Oke, kita mulai saja di episode pertama. Di episode pertama ini, kita akan pergi ke realitas alternatif dari event Captain America The First Avengers yang awalnya Steve Rogers yang menjadi Captain America. Namun di sini menceritakan bagaimana jadinya jika Steve Rogers tidak pernah menjadi Captain America. Kira-kira bagaimana ya jadinya? Terus siapa sih yang akan menjadi Captain America? Yuk simak ceritanya. Cerita dimulai ketika para petinggi sekutu sedang merencanakan untuk membuat Super Soldier. Terlihat beberapa ilmuwan dan para petinggi militer yang dipimpin oleh Dr. Abraham dan juga Howard Stark sedang bersiap-siap untuk mengubah Steve menjadi Super Soldier. Namun yang seharusnya bagi Carter menyaksikan prosesnya itu di lantai 2, dia menolaknya dan memilih berada di dekat Steve. Itulah momen dimana yang membuat menjadi realitas baru. Ketika semua ilmuwan sudah siap dengan percobaannya, Stephen masuk ke dalam kapsul dan tiba-tiba saja ada agen Hydra muncul dan meledakkan tempat itu dengan niat untuk mencuri serum Super Soldier. Alhasil, percobaan Steve pun gagal dan Steve tertembak oleh agen Hydra. Untung saja Peggy yang ada di dekatnya menyelamatkan Steve dan membunuh agen Hydra tersebut. Lalu selanjutnya, Howard Stark yang menjadi operator penelitian tersebut memberitahu bahwa mesinnya akan kehilangan daya jika percobaannya tidak dilakukan dan proyeknya akan gagal. Mendengar hal itu, Colonel Flynn pun selaku petinggi sekutu awalnya memerintahkan Howard yang masuk ke dalam kapsul itu karena Steve sudah tidak bisa. Namun Howard menolak. Dan di tengah kebingungan itu, Peggy berinisiatif memberanikan diri masuk ke dalam kapsul itu meskipun awalnya Colonel nggak setuju. Colonel memerintahkan untuk tidak menyalakan mesinnya, namun Howard tidak mempedulikannya dan memulai percobaan itu untuk Peggy Carter. Dan jeng-jeng percobaan itu pun berhasil. Peggy Carter keluar dari kapsul itu dan badannya membesar persis sama seperti Steve Rogers di film First Avenger. Meskipun percobaan itu berhasil, namun Colonel Flynn tidak bangga dan menganggap itu sebuah kegagalan karena ia tahu sendiri yang jadi Super Soldier-nya itu adalah seorang perempuan. Lalu scene berpindah ke Red Skull dan pasukannya yang terlihat mendatangi daerah Thornsburg di Norwegia untuk mencari Tesseract dan mereka pun berhasil mendapatkannya. Berita itu pun sampai kepada markas sekutu dan kita terlihat Howard dan Peggy membicarakan mengenai Red Skull ke Norwegia yang mengambil Tesseract itu yang dianggap sangat berbahaya dan mempunyai kekuatan besar. Maka Howard Stark menyarankan Colonel Flynn untuk mengirimkan pasukannya demi menghadang Red Skull dan tentara Nazi yang akan ke Berlin dan segera mungkin merebut Tesseract-nya. Namun Colonel Flynn mengabaikan Howard dan menilai itu akan sangat berbahaya untuk pasukannya dan beranggapan bahwa Red Skull tidak akan bisa menggunakan Tesseract itu. Howard dan Peggy pun kecewa dan tidak habis pikir tentang Colonel Flynn. Lalu scene berpindah terlihat Peggy yang sedang minum-minum karena stres didatangi oleh Howard Stark yang memberikannya sebuah hadiah agar Peggy semangat kembali, yaitu berupa kostum Captain America dan juga shield vibranium khas Captain America. Karena sudah mendapatkan perlengkapan itu, akhirnya Peggy pun menghadang tentara Nazi dan Dr. Zola yang akan ke Berlin dan merebut kembali Tesseract dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Setelah membereskan pasukan Nazi, Peggy pun menyerahkan Tesseract itu ke Colonel Flynn. Di sana terlihat Kolonel sangat terkejut dan di ruangan itu Peggy minta dinaikkan jabatannya menjadi kapten dan meminta kepada Kolonel agar jangan mengekangnya di dalam kantor. Lalu Tesseract itu pun diteliti oleh Howard Stark dan nantinya itu akan dijadikan baju tempur untuk Steve Rogers. Lalu scene berpindah kepada Peggy dan Steve. Mereka terlihat sedang berdiskusi untuk menyelamatkan temannya yaitu Bucky yang sedang ditahan di camp Hydra.
Lalu Peggy pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dan menyelamatkan Bucky beserta teman-temannya. Setelah berhasil keluar, mereka dihadang oleh beberapa tank Hydra. Peggy pun meminta bantuan dan datanglah Steve Rogers dengan armornya yang mirip dengan armor Iron Man yang ditenagai oleh Tesseract. Keren banget, gila. Dan pertarungan epic pun terjadi di sini antara duet maut, Peggy dan juga Steve. Dancing shoes. What do you think? Setelah kejadian itu, akhirnya Peggy dan Steve pun mulai menyerang camp-camp Nazi di tempat lain yang membuat mereka semakin terkenal ke seantero dunia. Di lain tempat, terlihat pasukan Nazi yang diutus oleh Hitler menyuruh Red Skull untuk menghadap Hitler segera. Namun, Red Skull menolak dan membunuh utusan itu dan mengatakan bahwa dirinya adalah dewa dan beranggapan bahwa Nazi akan runtuh sedangkan Hydra akan kembali bangkit. Kembali kepada Peggy, Bucky dan Steve terlihat sedang merencanakan sergapan ke sebuah kereta yang menurut agen mereka ada Red Skull di dalamnya. Dan jika mereka berhasil membunuh Red Skull, maka perang dunia kedua pun akan berakhir. Akhirnya, misi pun dimulai dengan Steve dengan Hydra Stomper-nya menahan laju kereta, dilanjut dengan Peggy dan tim menyergap kereta itu. Selanjutnya, Steve yang menerobos ke kereta tersebut terkejut karena bukan Red Skull yang ada di sana, melainkan sebuah tumpukan bom yang siap meledak. Karena tidak ada waktu, Steve pun akhirnya menyuruh Peggy pergi dari sana dan bom pun meledak. Peggy pun dan tim berhasil selamat, namun Steve entah kemana. Peggy pun bersedih karena menganggap Steve sudah tewas. Lalu berlanjut, Peggy yang menginterogasi Dr. Zola agar memberikan semua yang ia ketahui mengenai Red Skull. Akhirnya, ia pun mendapatkan informasi bahwa Red Skull sekarang berlindung di kastil De Krake di hutan hitam dan Red Skull ternyata mampu menciptakan kekuatan dimensi yang akan membawa Hydra mendominasi dunia, dan hal tersebutlah yang membuat Red Skull mengincar Steve karena Tesseract itu ada bersama Steve. Karena dianggap sangat berbahaya, akhirnya mereka pun merencanakan untuk menyergap kastil itu dan berniat menghancurkan semua isinya. Di sisi lain, Red Skull ternyata berhasil mengambil Tesseract yang ada di armor Steve dan berhasil menggunakannya dan mengeluarkan sebuah monster tentakel yang sangat besar. Lanjut ke Peggy dan tim, mereka pun berhasil menyusup ke kastil itu dan melumpuhkan satu persatu anak buah Red Skull. Ketika Bucky yang sedang berpencar, ia tak sengaja menemukan Hydra Stomper dan ada Steve yang terborgol. Setelah Steve dibebaskan, Steve pun meminta Bucky agar membantunya menyalakan Hydra Stomper karena Steve khawatir terhadap Peggy dan niat mencarinya. Di lain tempat, Peggy dan Howard pun berhasil menemukan keberadaan Red Skull, namun mereka terkejut karena monster tentakel yang Red Skull ciptakan malah membunuh Red Skull sendiri. Melihat monster itu semakin besar, mereka pun mulai panik dan Howard Stark mencari cara untuk mengatasinya. Selagi Howard Stark mencari cara, Peggy pun mulai mengulur waktu dengan menghadapi monster tersebut. Akhirnya, Howard pun berhasil menemukan cara untuk menutup portalnya, namun monster tersebut malah mengamuk dan menahan diri sehingga membahayakan pasukan. Steve pun datang dan diminta untuk mengeluarkan pasukan keluar kastil, namun monster tersebut terus menahan diri dan Peggy pun mencoba mendorongnya, namun sial, Steve malah kehabisan energi dan tidak bisa membantu Peggy. Alhasil, Peggy pun terbawa dengan bersamaan tutupnya portal tersebut. Dan episode 1 pun diakhiri dengan terbukanya kembali portal tersebut oleh S.H.I.E.L.D. setelah 70 tahun pasca perang, dan itu menandakan bahwa Peggy Carter ternyata terdampar ke masa depan. Peggy terlihat kebingungan beserta Nick Fury sebagai pimpinan S.H.I.E.L.D. juga terlihat kebingungan, dan itulah episode pertama dari serial What If. Bagaimana menurut kalian? Apakah seru? Semoga kalian terhibur ya dengan episode pertama kali ini, dan kita akan lanjut episode selanjutnya di lain hari. Oke, like jika kalian suka dan subscribe jika emang ini penting. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.